Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, ini metode settingan baru teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah dengar nih, perkenalkan ya, metodenya namanya MNPEG, MNPEG ya. Jadi metode ini khusus untuk settingan murai batu yang benar-benar dari awal teman-teman. M-nya ini adalah mental, N-nya adalah nutrisi, P-nya adalah perawatan ya, E-nya adalah ego atau ambisi pemiliknya, dan K-nya adalah karakter dari burung murai batu itu sendiri, teman-teman. Kenapa kita meluncurkan NMPEG ini? Karena biar dari awal jelas, teman-teman, alurnya itu seperti apa. Jangan sampai kita memiliki burung murai batu yang tanpa mental, tapi kita setting, yang ada kita hanya membuang-buang waktu, ya. Sudah bertanya ke sana ke sini tidak kunjung ketemu juga karena apa, di urutan NMPEG-nya itu nggak ada, contohnya di mentalnya nggak ada, jadi gimana mau nyeting burung murai batu, itu pasti nanti kewalahan di tengah jalan. Burung murai batu kita di rumah sudah gacor taruhlah, untuk materi pun sudah ada, tapi ketika kita ganteng tidak ada mental, ya itu akan akan percuma teman-teman, jadi akan kebuang sia-sia. Sedangkan mental ini bawaan, ya, karakter bawaan dari si burung, tidak bisa kita cetak di tengah gitu, seperti halnya masteran, kalau masteran bisa kita isi, tapi kalau mental ini udah bawaan burungnya teman-teman, ya. Paling bisa kita hanya mempertajam saja, tapi kalau untuk mencetak mental yang benar-benar bagus tidak bisa ya, karena itu bawaan dari gen atau dari terah. Gimana caranya mendapatkan mental yang bagus? Ya teman-teman mendapatkan burungnya itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal. Contohnya burung murai batu yang mentalnya bagus ya teman-teman ambil dari terahan memang khusus burung murai batu yang orientasinya untuk lapangan atau burung murai batu lomba. Disinilah konten tentang ideku usaha menjelaskan tentang mental. Ya, untuk kali ini teman-teman ya, tentang metode yang akan kita gunakan nanti kita akan bahas satu persatu. Di metode NMPEG ini ada 5 metode tahapan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah N, kan N, M, MN, sorry mohon maaf, M, N, terus PEG, PEK. Jadi ada 5 ya, 5. M-nya ini adalah mental, mental berkaitan dengan kayak kecerdasan, terus katurangan, terus dia itu lebih fighter tentunya. Nah, tapi untuk, ini bisa kita poles satu-satu. Yang penting pondasi dasar adalah mentalnya harus kuat, itu satu mental. Yang kedua adalah nutrisi, teman-teman, ya. Percuma mentalnya bagus ya, tapi kalau nutrisinya nggak jelas, ya nanti akan percuma, akan sia-sia. Nutrisi ini berkaitan dengan tumbuh kembang. Selain tumbuh kembang juga mencetak otot yang bagus, terus nanti ujung-ujungnya ke tenaga juga, ya. Untuk nutrisi burung juga harus bagus. Gimana burungnya mau cerdas kalau nutrisinya aja kurang, kalau staminanya aja lemes ya, yang ada burungnya malah ngontak-ngantuk, nguklak-ngukluk, yang ujung-ujungnya kalau nutrisinya kurang. Terus ada P, P-nya apa? P-nya perawatan, ya tanpa itu semua perawatannya kacau juga akan hancur teman-teman. Jadi NPX ini MNPX ini teman-teman ya, itu saling keterkaitan antara M dan N, P dan E dan K. Jadi saling mengisi kayak rantai sepeda yang terus muter. Jadi kalau salah satu mata rantainya lepas ya pasti motornya atau sepedanya akan bermasalah di tengah jalan, tengah perputaran. Perawatan sendiri meliputi apa? Perawatan sendiri meliputi banyak hal, seperti halnya pagi hari ada namanya pengembunan. Pengembunan adalah metode perawatan ya, satu pengembunan. Kedua ada namanya penjemuran, ketika ada, pemandian ya atau memandikan, terus ada umbaran dan pemberian EF-nya. Nah ini masuk ke perawatan. Untuk pemberian EF-nya itu kalau dari saya itu ngacu pada nutrisi. Kalau untuk pertumbuhan maka dia harus di-full-kan, tidak ada batasan, yang penting nutrisinya terpenuhi. Itu untuk, tadi, perawatan EF tadi. Terus di keempat ada namanya ego, ego atau ambisi. Jadi kalau burung murai batu kita sudah mapan, sudah bagus, sudah prestasi, tapi ambisi kita jelek ya, kita tidak bisa mengontrol kapan burung kita akan kita lombakan dan kapan burung murai batu kita harus istirahat, maka burungnya nanti ada rusak. Kalau burungnya rusak, maka burung tidak bisa stabil dan konsisten. Maka yang kita pengen kan burungnya stabil, konsisten, setiap berangkat selalu juara dan tidak rusak di tengah jalan dan usianya pun panjang untuk prestasian.
Ini kalau burung murai batu kita usianya cuma prestasi sekali 2 kali ngapain, ya kan? Jadi percuma saja nanti kita rawatan dari awal itu aja udah trah, terus dari nutrisi, belum kita rawatan pagi, jemur, mandi, penempatan ya. Ada penempatan juga tentang burung murai batunya teman-teman, yakni tentang lokasi itu juga butuh kenyamanan. Ya, lokasi penyamanan. Apa indikasi murai batu nyaman? Yakni burung murai batu kalau masih trotol sering ngeriwi. Sesekali ngeplong, itu untuk murai batu yang nyaman. Dan apa, setelah nyaman kita kasih masteran juga, jadi masteran 24 jam. Nah, jadi untuk perawatan ada pemasteran. Pemasterannya seperti apa? Pemasterannya ya burung kecil-kecil, dimulai dari burung yang kecil-kecil agar burung itu tadi mudah ditiru oleh burung murai batu kita atau oleh trotolan kita. Jadi tidak boleh sembarangan dalam murai batu kita untuk memasteran. Nanti yang ada malah burungnya macet ya, atau burungnya malah berantem dulu. Burungnya dimasterin dengan keras, terus tembakan tonjolan-tonjolan, burungnya nggak terima, saling saut-sautan sama MP3 malah. Akhirnya burungnya down mental. Itu bisa terjadi kalau kita tidak bisa memahami burung murai batu kita. Setelah egois kan tadi ego ya, ego, ambisi, kita harus tahu kapan kita lomba, kapan berhenti kan tadi udah kita bahas ya. Terus yang terakhir adalah karakter. Nah, dari semua tadi saling kesinambungan mulai dari mental yang bagus, akhirnya kita semangat ngerawat, dari rawatan harian juga oke, kita mengamati, melihat ya, lalu memberikan solusi jika ada masalah kepada burung murai batu kita, akhirnya kita menangkap maksud dari burung murai batu kita. Jadi seperti keinginan kebiasaannya dia ngapain, terus dia kalau dia saat dia ingin mandi, saat dia ingin makan, saat dia ingin berkicau, kapan waktunya saat dia dikerodong, akhirnya kita memahami yang namanya karakter. Nah, kalau karakter sudah kepegang secara komplit lah istilahnya teman-teman, meskipun itu saling kesinambungan itu satu paket biasanya sudah kepegang dan burung murai batu kita siap untuk dilombakan dan selalu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu di harapan kita dalam mengenal burung murai batu kita setelah mengenal karakternya ya teman-teman. Itu 5 pembahasan tentang perkenalan ya, perkenalan metode baru yakni dari MNPEG ya, metode yang kita keluarkan ya, MNPEG ya. MNPEG solusi settingan burung murai batu masa kini. Salam lestari teman-teman semuanya ya. Salam prestasi juga, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa bantu subscribe agar kita semangat ya untuk meneruskan tentang perawatan MNPEG ini. Nanti untuk perkembangannya kita update selalu di channel konten Ideku Usaha. Salam lestari, salam prestasi. Bye bye.